Hah? So, kari bae. Sayang engkau tak duduk di samping kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Di tanah kering Oh. Hah? So, kari bae. Ikan juga ya, Pak. Hai, mania sih. Berapa kali pilihannya? Di zoom tuh. Kadang kan sing kerja. Kok jalan susah kabeh. Ini ini kan ya. Ini kan tekan tinggal kode, tekan ya. Kok masih kerja di sini. Kok dari ini kan bisa ini. Oh iya. Ya. Dan ini nama. Oh iya. Lo lagi kan? Dengan adanya perambahan atau alih fungsi hutan di Dusun Telagabang ini, kami ada di sini, ada BPD, kemudian ada Kadus Telagabang Pak Manidi. Jauh sebelum teman-teman bergerak, kami sudah dan senantiasa ikut memantau perkembangan di sana seperti apa, dan tentunya bahwa semangat kita itu sama. Nah, semangat kita itu sama terkait dengan bagaimana kita melestarikan pelestarian alam, pelestarian hutan, khususnya terkait dengan kebutuhan air minum. Nah, hari ini tadi teman-teman sudah turun ke lokasi, cek di sana. Yang mungkin sebagian sudah tahu, sudah pernah cek lokasi sebelumnya, yang lain sebagian hanya lewat
foto atau medsos. Nah, teman-teman tadi sudah menyaksikan di sana apa yang terjadi sebenarnya. Ambil dari beberapa teman-teman yang turun ke lapangan. Selain ada beberapa tanaman seperti tanaman kobis, juga ada beberapa penebangan pohon. Nah, penebangan pohon itu ada beberapa yang saya lihat itu kayak masih fresh gitu loh. Kalau masih fresh kan berarti baru kemarin-kemarin. Berarti di situ ada peningkatan kegiatan di sini seperti itu. Nah, memang teman-teman pemuda itu baik di medsos maupun di lapangan sudah hangat, sudah bergerak. Kami memang tidak bisa untuk memerintahkan mereka, kami juga tidak bisa mencegah mereka. Tetapi kami hanya memberikan satu masukan, mewanti-wanti. Semoga turun ke lokasi, dipantau, dilihat, tapi jangan sampai ada satu tindakan-tindakan anarkis seperti itu. Nanti saya juga. Ya monggo Mas Nanda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya intinya mau memaparkan aja hasil survei tadi sama rekan-rekan semua, bahwa ketika tadi kita naik di dua lokasi, cek lokasi, kebetulan kayaknya itu masuk ke wilayah Kecamatan Waniasa yang sebelah atas yang ada kegiatan. Kita menemukan 4 orang, satu warga Telagabang, 2 orang warga Telagabang, 1 orang Keladenan, 1 orang Sidungkal yang sedang melakukan aktivitas perambahan hutan. Nah, ternyata ketika kita minta keterangan dan seterusnya, mereka mengatakan bahwa mereka cuma bekerja kepada salah satu orang yang bernama Pak Sugi. Nah, padahal itu wilayah masuk wilayah administrasinya Penanggungan Kecamatan Waniasa. Kemudian setelah kita selesai sedikit ada crash dan panas di lokasi pertama, kita turun karena yang orang Telagabang sudah kita suruh pulang dan bahkan mau kita sita sebagai alat bukti. Tadi ada terus perpul dan arit dan segala macam mau kita sita, tapi karena rasa kemanusiaan akhirnya kita kembalikan lagi. Kemudian kita turun ke bawah, ada lagi yang lagi membabati apa sih? Gelunggong. Ternyata itu warga Tieng Batur, warganya Pak Komsin, 3 orang. Dia disuruh sama Pak Sutris dengan upah borongan itu 6,5 juta dengan luasan area panjang 100 meter dengan luas lahan 75 meter lebarnya 75 meter. Itu lagi-lagi masuk wilayah Penanggungan Kecamatan Waniasa. Nah, akhirnya kita suruh pulang karena nggak enak kan warga sendiri, kita suruh pulang. Nah, kita bingung mau kemana. Akhirnya inisiasi dari kita, kemudian saya tadi dari Pak Mani ke kantor, dan alangkah baiknya kita musyawarah di sini. Dan mungkin Pak Manidi pernah melakukan upaya-upaya persuasif ke para, mungkin karena itu inisiatornya kelompok KTH Merah Delima, mungkin pernah membicarakan ini maksudnya pergi dan segala macam. Dan monggo Pak Manidi mungkin pernah melakukan upaya-upaya apa, terus mereka kenapa sih kok berani sekali, padahal belum lama kan sudah ada mediasi di sini. Masyarakat Penanggungan protes karena wong lagi bawa nang wilayah Penanggungan. Jadi garda terdepan ya menjadi pengurus. Nah itu dari pemerintah itu udah mengasih SK untuk kelompok tani atau belum? Terus apakah itu yang dari kelompok tani memang diharuskan untuk istilahnya bercocok tanam di hutan atau gimana? Itu kan pengurusnya semuanya kan kelompok tani. Terus yang selanjutnya ini untuk pemasukan buat Kadus Telagabang, tolong sekali. Ini khususnya untuk wilayah Sayangan dan umumnya untuk semuanya lah, Batur juga. Tolong himbauan kepada masyarakat bahwa itu milik perhutani, bukan milik
masyarakat khususnya. Tolong untuk diberi pemasukan. Iya. Kalau ini dari kita ini, dari kami semuanya kan tadi bilang kalau 1 minggu kan belum dihentikan, ya nggak anarkis. Cuman gimana caranya nanti ya? Nah itu pemasukan untuk Kades Lagabang. Ini kita memperkenalkan diri di forum ini. Kemudian yang kedua, langsung saja kita menanggapi apa yang disampaikan dari warga masyarakat kesayangan. Langsung saja bahwa di Lagabang memang saat ini aktivitas di perhutanan memang sedang berjalan, dan itu kenapa bahwa warga masyarakat Lagabang itu beraktivitas di kehutanan, karena itu alasannya satu, itu adalah program pemerintah. Sehingga kalau kita bicara masalah pemerintah itu memang ibarat rantai itu sangat panjang sekali, itu harus ada prosedur-prosedur yang harus kita tempuh. Kemudian kenapa alasan mereka berani masuk ke kehutanan? Satu, bahwa dia menurut kepengurusan yang ada itu sudah mengantongi legalitas yang pertama, sehingga dia warga petani kehutanan berani beraktivitas di situ. Lah andai kata di bawah kok ada pro dan kontra, ya monggo, karena ini warga saya, karena kita hidup di tengah-tengah warga yang mengelola. Kemudian yang di luar itu adalah warga masyarakat yang tidak mengelola, kemudian kontra. Lah monggo kita kapan kita pertemukan, mohon kepada Pak Kades, kita pertemukan pengurus-pengurus petani tersebut, sehingga nanti ada jalan keluar bagaimana solusinya. Kemudian kalau kita bicara sudah sampai di mana himbauan kita atau langkah kita terhadap hutan tersebut, langkah kita ya semenjak Bapak Wakil Bupati Tindak Lagabang itu adalah langkah-langkah yang konkret untuk menghentikan kegiatan tersebut. Namun nyatanya secara fakta beliau juga tidak buat. Nyatanya sampai hari ini himbauan beliau bisa tidak diindahkan juga tidak apa-apa, itu karena itu katanya kan sudah izin dari pusat, sudah mengantongi legalitas dari pusat, sehingga seakan-akan sampai di sini pemerintah pun belum ada yang secara formal menghentikan itu, kecuali bantuan moral dari Bapak Wakil Bupati pada waktu itu. Sedang sampai hari ini dari pihak kehutanan pun tidak berani menghentikan kelihatannya, Pak. Nah, nyatanya kan ya alasannya itu sudah mengantongi legalitas, sehingga dari perhutani tidak berani, tidak tahu apa tidak apa, saya juga belum tahu. Karena itu adalah kewenangan dari kehutanan, yang punya kewenangan mutlak itu adalah kehutanan. Sedangkan kita sebagai pemerintah desa, kami sebagai Kades yang hidup di tengah-tengah mayoritas garap hutan. Kemudian Pak Kades ngomongi warga yang garap dan ngomongi yang warga yang tidak garap, tapi tidak punya kewenangan langsung memberhentikan, karena itu program dari pusat. Dan makanya agar kita tidak tumpang tindih, kita ketemukan saja antara pengurus sebagai wakil daripada penggarap petani perhutanan dengan mereka-mereka yang kontra, kita ketemukan, kita rembukan bagaimana solusinya gitu Pak Kades. Sehingga di situ dihadirkan kepada mereka yang punya kewenangan seperti kehutanan. Sehingga coba bayangkan, kita tidak punya kewenangan langsung menghentikan, nanti kayak gampangnya salah kamar, salah kaprah juga. Kita hanya bantuan moral, usulan, pendapat, tapi yang punya kewenangan itu dari kehutanan. Nah, monggo nih kami di sini hanya mengusulkan kepada Pak Kades yang ngomongi warga masyarakat, satu ingin mengelola, yang satu juga menolak. Monggo kita ketemukan dengan mereka yang punya kewenangan terhadap hutan tersebut. Kira-kira
saya apa yang kita sampaikan hanya itu dulu, sehingga belum bisa mengambil kesimpulan yang seperti apa. Sebab kalau kita katakan langkah apa yang sudah ditempuh untuk penghentian itu, Pak Wakil Bupati saja sudah menghentikan. Nah itu jawabannya kita. Nah, apalagi kita sebagai kadus, contohnya begitu lah. Maka dengan adanya hal yang semacam ini, dengan terjadinya di Telaga Bang antara pro dan kontra, nah monggo dari perwakilan mereka kita temukan kepada Pak Kepala Desa, kami mohon akan ditemukan di mana, di kecamatan atau di mana, ya monggo kami sarankan kepada Pak Kepala Desa dengan mereka yang punya kewenangan di kehutanan tersebut. Memang tadi disampaikan bahwa Pak Maniti warganya sudah mengantongi izin, itu yang perlu kami pertanyakan. Sejauh ini perizinan itu belum pernah kita baca, itu baik dari Perhutani maupun Kementerian Lingkungan Hidup. Memang kita belum pernah membaca, hanya proposal yang sudah diajukan memang betul. Itu pun kalau nyun sewu, kalau ngomong dari sisi prosedur itu ada asas-asas yang dilanggar. Salah satunya bahwa LMDH itu tidak dilibatkan. Kalaupun ada tanda tangan di situ, berarti tanda tangan itu didengkul, dibajak, ya kan? Dan itu Pak Santoso berhak untuk mengajukan tuntutan balik, yaitu pemalsuan tanda tangan. Itu satu. Kemudian kaitan dengan pelaksanaan di lapangan itu memang warga Telaga Bang yang sewa ngeyelnya terlalu tinggi, ya kan? Kami turun ke lapangan itu sudah berkali-kali. Dulu disepakati bahwa tanaman itu hanya tanaman keras, kopi, terong belanda, karika, teh, ya kan? Tetapi selalu ada wortel, selalu ada obes. Nah ini yang menjadi masalah. Bahkan warga sayangan sendiri kan loh, nek hujan di labe, banyune wis udah, ya kan? Ini tidak hanya warga sayangan, Batul itu kalau banjir terus tidak hanya terlalu lumpur yang berjalan. Nah ini menjadi konsen kita, ya kan? Kenapa kita selalu peduli nek urusan gunung? Ini kan sebenarnya hanya baru titik api kecil, Pak Maniti. Nek wong Batul itu kalau sempritan sudah bunyi bergerak semua. Karena warga Telaga Bang itu warga kita sendiri. Memang kita ini berusaha melindungi, tapi yang tolong jangan ada menjadi anak yang durhaka, ya kan? Anak yang baik. Ya. Maksud kita kan seperti itu. Kalaupun nanti terjadi clash, ini yang tidak kita inginkan. Nah, kaitan dengan permintaan Pak Maniti untuk mengadakan pertemuan, Pak Rizal ini hari ini sedang koordinasi dengan instansi terkait, termasuk dari Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian Perhutani. Minta nanti di sebelum tanggal 5 Januari kita akan dipertemukan di Banjarnegara, perwakilan dari masing-masing baik itu warga Prambah maupun warga-warga terdampak. Kemudian mengenai solusi lain, ini di sini kan kita punya pakar sebenarnya, punya ahli yang memang sudah dibekali beberapa kali seminar, beberapa kali seandainya dalam waktu jalan tersebut tidak ditutup, mohon maaf, mungkin instansi punya cara sendiri, masa juga punya cara tersendiri. Ya ini kan apa yang kita sampaikan ini kan kita tuangkan dalam berita acara, ya. Artinya berita acara kalau kita akan menyampaikan. Proses perizinan sudah turun, dikatakan tadi kan Sudah punya legalitas. Nah, sudah punya legalitas. Itu artinya sama dengan punya izin kan? Punya izin mengolah itu Pak Mandirinya saya pun jenengan ketika seperti itu jenengan saya menunjukkan Itu dari sumber mereka, pengurus mereka yang tidak jangan. Ini dari Pak Manidi selaku kesepuan di sana yang kita anggap sebagai kepanjangan tangan pemerintah terendah, oke, bagus. Mohon tolong kalau bicara ya hati-hati. Tolong kalau memang legal formal belum bisa ditunjukkan, jangan hati-hati untuk bicara, karena ini ada implikasi hukum, oke, Pak Manidi, oke. Nanti jangan kalau memang itu ada informasi seperti itu, tolong ditelisik lagi, Pak Kades minta gitu ditembusi. itu misalkan siapa dari pihak siapa dari Telaga Bang misalkan yang mengurusi tentang masalah perizinan itu siapa saja orangnya. Oke, kita minta keterbukaan, transparansi aja. Kemudian dari pihak camat atau dari bupati sudah melegalkan, oke, kita minta bukti. Kemudian apa sudah ada, itu kan warga jangan warga Batur, bukan Kecamatan Waniasa. Seharusnya dari pihak Camat Waniasa memberikan surat rekomendasi bahwa ini lahan tidak difungsikan warga Telaga Bang
ditanami ini seperti ini. Itu ada klarifikasinya. Tapi selama ini kan enggak. Oke, nanti semuanya tertuang di BAA berita acara, nanti kita tanda tangani masing-masing pegang, Pak Mandini juga pegang, nanti tolong sampaikan ke kelompok petaninya. Walaupun ucap diizini, cabangnya yang terutama wilayah biasa. Tapi saya yakin belum ada izin. Dan saya sekalian menyampaikan apa yang berkembang di sana sesuai dengan ucapan mereka. Saya hanya menyampaikan ucapan mereka. Belum. Pak Mandini, yang saya ya. Proses pengajuan itu kan sebenarnya berjenjang. Jadi dengan mengajukan ada LMDH di tingkat kecamatan. Ketuanya Pak Santoso tidak pernah menandatangani. Pak Kades juga tidak pernah menandatangani, ya kan? Artinya kalaupun itu ada, itu saja itu kan keabsahannya dipertanyakan. Ya berarti, ya kan? Ada prosedur yang dilanggar. Artinya memang itu harusnya izin warga, ya kan? Pak Kades itu kan representasi warga Batur, ya kan? Jadi warga Batur itu hakikatnya itu keberatan kalau tanah itu diolah dengan gegabah, dengan sembrono, dengan serakah yang sewu. Nek siki arep kaya ngono Pak Mandini yo bareng-bareng nyong nyewa 50 juta. Ya kan untuk 35 tahun yo gelem kok. Tapi kabeh wong Batur kira-kira man kabeh tek gunung kan Kenapa bencana kabeh? iya kan orang dengan tanah sing oleh nikmate wong Batur kena imbasnya kan ndak adil ini. meskipun ada Pengurus kami terbuka. Ketuanya Kalau konsep klarifikasi, ketuanya siapa? Bahwa ketuanya saudara Misro, kemudian wakil ketua Misdi, kemudian seperti teman-teman pengurus seperti Pak Sutris, Pak Suki, dan Pak Harsoyo juga dia kepengurusan di tingkat wilayah Jawa Tengah. oke, mungkin mungkin disampaikan bahwa Maka saya terbuka saja siapa pengurusnya. Pak Mandini mau berlaku pengurusan ya? Udah mundur. Enggak, saya enggak masuk. Siap, nanti mungkin jangan bisa diklarifikasi bahwa sesuai dengan ucapan panjangan tadi ada legalitas. Bukti ini di untuk legalitas sendiri, bukti ini mana? Kita mau lihat, jadi mungkin nanti buat entah itu acara mau di Banjar, perwakilan dari masing-masing warga yang terdampak ataupun yang keberatan, itu bisa buat acuan bahwa nek nyata panen baru-baru sana legalitasnya endi. Kemudian untuk kesalahan tetap salah yuk, pergi-pergi salah loh, wilayah Wani Asih padoli wong Batur. Wani Asih yang belum emosi berenteknya sekalian, tapi karena jalur kekeluargaan, kayak mau tampil lobes, tampilnya waktu Pak Sugi, ini tolong dalam jarak kebirang dina lobes jikoti aparat tak perlu dirugi. Ini kok cara dokumentasi, mau Pak Kades lebih paham dan lebih paham. Tapi kalau bahasa relawan, hukum relawan ya hukum alam. Artinya yang rusak ya rusak sisa sekalian seperti itu. Tadi mau Pak Suki enggak? katanya di Corona katanya sedang bekerja. Pak Ganjar ngurusin masalah mata air mengakibatkan jernih. Keduanya nanti kalau ada longsor ada apa itu sangat berbahaya. Saya sendiri sebagai pecinta alam, kalau ada apa tanaman-tanaman yang nggak seharusnya di hutan itu najis bagi saya. Maaf itu ya bagi orang-orang yang kaya yang suka apa merambah hutan, tolonglah dihentikan. Kalian sudah berkecukupan kok. Jangan sampai ada apa crash yang tidak diinginkan lah dari warga-warga setempat lah. Tolong itu dihentikan, apalagi pohon-pohon yang gede udah ditumbangin kayak gitu. Mau jadi apa? Celeng sekali. Pokoknya celeng sekali. Celeng pokoknya. Sebenarnya ada suatu solusi saya berbuat ekonomi tanpa membuat satu pohon. Jadi nanti kita bareng-bareng semuanya, ada yang berkepentingan tentang mata air, ada punya bidang ekonomi. Nanti kita bersinergi. Programnya adalah tetap kita penanaman kita melestarikan hutan itu kalau kita kembalikan sesuai fungsinya. Nah, di salah satu itu kita bisa memanfaatkan hutan. Nanti untuk link-linknya selanjutnya kita udah ada linknya lah untuk ke sana. Jadi itu kan secara kimia bahwa karbon yang dikeluarkan itu karena perserikatan PBB sampai hari ini adalah tentang rusaknya iklim.
di perubahan iklim yang berubah drastis, timbulnya bencana apapun itu dari Eropa, dari Amerika itu memang kepeduliannya sangat luar biasa. Dan oksigen yang manusia yang menghirup oksigen yang tidak sehat itu merusak otak, merusak kebodohan. Jadi apapun itu kita menuju ke generasi yang lebih baik. Jadi nantinya inginnya dan sinergi kita kembalikan apapun yang sudah dikeluarkan untuk merah delima gitu, KTH. Jadi kita hitung-hitungan nggak apa-apa, kita bermanajemen. Udah keluar. Yang keren. Lu cara papa. Wani. Untuk dari penghijauan tak dari lobis. Maksudnya apa? Tidak ngerti nek sing sak nang gedung aja lah.
Yang batur. Batur. Aprige. Maksudnya dibalik ya. Aprige. Burung, Mas. Burung. Arep takone nek udah wong batur aprige. Ya ora, maksudnya wah sama yang mancing nyong lho. Tak papral sumpah soto kowe. Lho, ora kaya ngono. Mancing nyong ya. Ya kan takok. Oh, dua terakhir ke kamu. Orang siapa arti lu? Ngadakan apa? Kurang apa, Pak? Tidak ke perhutani ya, anak surat izin ora. Kene. Ora duwe lah kawani-wani anak itu. Tas penake, Pak. Lah ora sida enggak ada orang nang omprene kok kesel iki. Lah kabehnya mau sajangan. Ora iki Kayak mau sajangan kuwi termasuk kena dampake. Termaning iki wilayah Kang ora daerah wilayah Wanayasa. Oh, gimana Sur? Kang, ora seluruh galar dingin, Kang. Galar mana ini rusak terus pencas foto teh. Galar kayak rusak. Ini. Galar merusak kenapa? Iya, Kang. Ikan wilayah Pak, hai Wanayasa. Berapa wal wilayah mana? Hari zoom tuh. Kadang nggak sih kerja, buangnya itu makan buang juga. Kau jalan sekitar apa? Ini mana juga canda. Ini kan jakon tinggal kode, kon juga. Kon masih kerja. termasuk kena dampake. Termaning iki wilayah Kang ora daerah wilayah Wanayasa. Oh, gimana Su? Kang, ora seluruh galar dingin, Kang. Galar mana ini rusak kenapa pencas foto teh. Galar kayak rusak. Galar merusak kenapa? Iya, Kang. Wong siri ku wong pengen Nyong ya juga apa jane ya. Barang yang terusnya ya monggo. Terus loro apa, Pak? Sementing ngawani resikone. Maksud yang ini. Barang sih. Kerjanya Pak Sugi. Nah, Pak Sugi Dedi Pak Sugi celokna. Orang-orang nanti carane yang kene. Sing penting wis leren, mengko tak sampai-sampena. Kan yang ngono. Lah kok Kang kana ora trima. Sandir kas urusan iki ya. Barang karika anu wong pakal ngesoke gen nang kene maning kan berarti iya pada beres Rika. Ya berarti Rika jok malang suka aku. Pak Rika. Iki ya. Ya iso karo carane kerja nang ngomong bae karo sing Pak Rika kerja. Iya. Pak Suntur senang mah pernah. Udah, tenang mawon. Nek kanu Ronyo kaya tenang sampean kan prene jenenge kan ngenai arahan, maksudnya kan yang ngono. Yo ora ibarate ya sampean yang ngono sih yo ora masalah wong jenenge hak dhewe. Ki Bang Gugu nang kene mung akhire ditutup, kita tenangane gua nganggur. Iki kan dia anak lah. Nurut duit foto intah. wis polak sih. Wone nyong mau enek cara Pak Debe wong Tragibang kan mateni wong sajangan lho. Mangsang terang nak binyune aset wong Tragibang wani nikok-nikokna binyu binyu pirang jam. Ora mungkin sih nek ngono ora mungkin. Ayo tak ngene barang ora mungkin. Sing iki sing paling gampang bae ya. Paling gampang bae Kang. Nyong kon ngombe binyu kiang kana. Nek rendeng-rendeng kotor terus. Lah mergang kene dipatroli. Lah Rika ngerti ora sing dhuwur kono sapa sing anu? Dhuwur. Sing samping iki. Karo wong dhewe. Belakang bae. Padahal wong bater wong Tragibang. Wong dhewe. Tapi prige nek
Wong Tiyeng melas. Hah? Gimana wong Tiyeng? Oh alah, geleman teman Rika Kang. Lah barang wong luru duit iki. Alah, sepancen oh. Iki ngono Pak Sutris. Daripada engkau Ngene? Kenapa ora enak wong Tiyeng li banget. Ya. Aja gelem Kang. Rusak tenan. Insyaallah Rika nek luru maning ya anas Lu berkah karo lemah. berkah. Temenan. Mantap bae. Kok ngandel yo seterusna Rika ngandel tapi nek domongi pokoke nek domong ngandel. nek Rika ngandel. Ya seterusna. Oh daripada sing ora-ora ya. Yang nyong kenal asal dah paham li. Tapi nek Ya wong Tiyeng jika ora ngerti apa-apa. ya nek Rika ngandel, nah ora ya monggo nyong tapi sing nyong ora tanggung jawab. Nyong kok dikiri padane nggo Rika mau ora nyong urusane ora apa sutres kok. Ya kok Rika malah pakai cek. Pokoknya tak minta gaune langsung. Sempet sing wong pahal wis bayar ya. Borongane pira, Pak? Bukan masalah gawean. Ya, borongane pira? Borongane 6,5. Ukurane? Ukurane 100 meter karo 70. Dawane 100 meter, ambene 70. 6.500.000. Sutris mah. Iki paling rugi. Oke. Iki anak juga kan. Kayak oh. Mau warga lagi gang sing duweni be. Ya kuwi wong. Ah, wajib. Ora